jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu lagi di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru yang terus Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada malam hari ini sebelum kita diperlengkapi dengan pengajaran, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, katakan lebih sungguh apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, biarlah selalu kami berkata bahwa Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami, di dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Kami angkat tangan, kami katakan kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Selalu menyenangkan, kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu, selalu menyenangkan. Sekali lagi kami sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan. Nah, salam saudara sekalian, selamat jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study. Dan saya percaya dan kami percaya saudara diberkati. Kita nyambung hari ini adalah apakah itu New Age Movement atau gerakan zaman baru itu apa. Sebelumnya kita doa lagi, Tuhan, kami minta Tuhan bukakan mata hati kami, dan biar kami celik dan kami dapat mengerti, dan kami jangan ditipu daya, ditipu-tipu oleh roh jahat, seolah-olah dia adalah malaikat terang, seolah dia adalah seorang penolong. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, biar kami hidupkan doa kami, hidupkan kami menjadi pelaku firman, hidupkan ketika kami baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita nyambung minggu lalu. Minggu lalu sudah saya katakan ada beberapa contoh-contoh daripada New Age Movement ini. Kita masuk. Nah saudara, gerakan zaman baru ini dengan tujuan menggantikan agama apapun ini digantikan dengan tujuan satu, menenteramkan hati nurani. Saudara, kalau saya
baca kalimat ini, saya percaya banyak yang setuju, ya kan? Tetapi kalau engkau lihat ke dalam lagi, lebih dalam, kita bedah lagi, hati nurani itu apa itu? Hati nurani dalam bahasa Inggris itu dikatakan conscience. Beda dengan suara hati. Suara hati adalah kedagingan. Tapi kalau hati nurani itu tempatnya Roh Kudus. Tempatnya Roh Tuhan berbicara sebagai rem. Saudara, ketika, saya contoh ini, ketika saudara mau buat dosa, ketika engkau mau buat bohong tadi atau engkau buat yang lain, saudara, hati nurani ini ngomong ini nih, walaupun halus kecil, jangan, ya kan jangan. Tetapi kalau saudara lebih peka dengan Roh Kudus, hidupmu memang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah ini hati nurani ini akan menguasai saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin. Sebetulnya itu adalah sebuah pelajaran lagi yang lain. Tapi saya mau jelaskan di sini saja dulu. Saudara, New Age Movement ini adalah supaya hati nurani itu tentram. Artinya gini, engkau tidak dituduh lagi, engkau salah. Enggak. Jadi saudara, hati nurani ini kalau engkau baca dalam Alkitab, ya kan, hati nurani ini memberitakan engkau sebagai rem, jangan buat ini salah. Ya kan, jangan buat ini salah. Ketika engkau lakukan dosa, saudara, engkau nyesal kan? Nyesal. Tuhan ngapa aku lakukan dosa tadi? Nyesal. Bahkan saudara ada yang nangis minta ampun. Nah, tetapi saudara, gerakan New Age Movement ini adalah hati nurani manusia itu dimatikan. Tujuannya adalah dimatikan, ditentramkan. Tidak ada tuduhan, tidak ada. Enggak ada, ya kan? Apa yang kau ingin lakukan, enggak apa-apa itu tadi. Nah, itu sebabnya saudara di Amerika, di Eropa, ketika hati nuranimu pengen atau ingin, ya kan, hubungan badan, saudara jalan saja itu, enggak apa-apa. Itu kan seperti yang kau makan itu, ya kan, makan makan burger itu atau apa tadi. Jangan kau tahan-tahan, saudara. Nah itu namanya itu gerakan New Age Movement. Jadi engkau tidak bisa bedakan yang mana dosa apa enggak. Bahkan kalau engkau lihat lagi nanti, mereka coba menekankan bahwa enggak ada dosa itu, enggak ada. Coba contoh lagi ini nih, di bawah. Inti pengajarannya adalah, inti ini nih, Anda boleh percaya apa saja, asal itu cocok untuk Anda. Nah, jadi saudara perhatikan di sini. Inti pengajaran gerakan zaman baru adalah Anda boleh mempercayai apa saja, lalu lakukan yang cocok itu, lakukan itu. Ya kan itu tadi. Nah, saudara, ini beda jauh dengan firman Tuhan. Jadi sudah jelas, New Age Movement adalah inti lagi, bertentangan dengan Alkitab, bertentangan. Jadi saudara ini gabungan daripada semua agama ini. Engkau bisa lihat itu agama Shinto juga masuk, termasuk agama Judaisme juga masuk, termasuk agama Kristen. Saudara, sebetulnya Kristen itu bukan agama, ya kan tadi. Nah, jika Anda mempercayainya itu benar, jalankan. Nah itulah slogan daripada gerakan zaman baru. Jadi kalau Anda percaya dan Anda pikir-pikir, ya kan, dihayal-hayalkan, itu benar, jalankan. Tidak apa-apa itu tuh, jalankan saudara. Pertanyaan saya, bukankah ini bahaya sekali? Nah ini masuk ke dalam gereja, masuk. Engkau sadar dan sadar, ya kan, ada yang khotbah tentang ini, ya kan, ada pemimpin-pemimpinmu diajari, apalagi pada hari ini engkau bebas lihat di YouTube, bebas, ya kan, oh bapak pendeta ini ngajak ini, pendeta ini ngajak ini, oh ini bagus ini nih, di gereja kami nggak ada loh ini, oh ini bagus sekali ini nih. Nah saudara, inilah tadi. Nah saudara sekalian, mungkin di antara saudara hari ini nih, yang lihat ini mungkin ada yang bertanya,
Ya karena saudara kami siap untuk saudara hubungi, bukan kami berarti kami pinter, kami pakar, bukan. Kami juga masih belajar. Maksudnya itu kita sama-sama belajar, apa yang ada pada kami bagikan. Bukan kami artinya mau menggurui saudara, nah kami tidak menggurui, kami juga tidak mengajar, tidak, ya kan, biarlah kita saling bagi. Kita saling bagi apa yang kami dapat, nah, saudara boleh tanya kami, ya kan boleh. Nanti dalam setiap acara, saudara bisa hubungi kami, itu kan ada tertulis call center. Nah, saudara bisa hubungi dengan call center. Kami lebih senang itu saudara tidak usah ditelepon, ya kan, lebih baik saudara WA aja cukup, WA tadi. Nah, itu ketika engkau WA kepada call center kami, ketika engkau menghubungi call center kami, yang lain tidak tahu yang lain. Itu bukannya WA grup, bukan, itu bukan grup, bukan. Yang lain tidak tahu. Engkau cukup WA kami, berikan pertanyaan dan namamu dengan jelas, nanti kami hubungi saudara secara pribadi. Tidak ada yang dengar. Nah, kita masuk nih. Lalu kita lihat apa itu ajaran gerakan zaman baru. Mereka punya ajaran loh ini. Ya kan, sekali lagi, New Age Movement ini punya ajaran. Tentunya kau akan tanya, siapa yang ngajarin ini? Ingat namanya gerakan movement. Movement ini tidak ada kepala, tidak ada ekor, tidak ada apa, mereka jalan sendiri. Lalu mereka dikembang-kembangkan. Saya contoh nih, saya mempunyai umpama tadi ini nih. Saya mempunyai mangga, ya kan mangga. Lalu saya dapat mangga ini, ya kan umpama tadi mangga ini cuma 1 biji ini nih. Saya lihat dan kami makan, ini manis, bagus. Lalu biji mangga ini saya tanam, ya kan tanam. Kemudian dalam waktu 5 tahun mangga kami itu berbuah. Buahnya 1, enggak banyak kan, buahnya banyak. Lalu saya bagikan pada Bapak A tadi kan sudah saya kasih ini, saya kasih kamu 2 ya, tapi dengan pesan tadi. Kamu makan ini, nanti kamu tanam. Setelah kamu tanam 5 tahun kemudian, kamu bagikan lagi pada yang lain. Demikian juga pada si B, si C, saya kasih itu umpama tadi. Tahun depan saya panen lagi ini nih, berbuah lagi. Saya kasih lagi kepada Ibu D, Ibu yang lagi, yang lain lagi saudara. Nah, pertanyaan saya, pohon mangga saya ini saudara, itu tentunya akan mati dalam waktu lebih kurang 25 tahun. Ketika pohon saya tadi yang pertama tadi mati, 25 tahun kemudian, apakah pohon saya ini mati? Enggak, pohon saya ini tidak mati. Karena sudah saya bagi kepada si A, si B, ya kan sudah sekian puluh orang, mungkin ratusan orang tadi, dan mereka berbuah, mereka berikan lagi yang lain, berikan lagi yang lain, berikan lagi yang lain. Seperti itu dalam pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pemuritan tadi. Nah saudara, ini ajaran gerakan zaman baru ini ada kepalanya dulu tuh kita juga tidak tahu, itu dipicu oleh gereja yang ada di Amerika. Ya karena kemudian dipicu lagi oleh beberapa orang bahwa mereka itu menentang, ya kan mereka kecewa dengan namanya gereja. Kalau mereka kecewa dengan gereja, saya rasa itu tidak salah. Sebetulnya yang salah itu bukan agama Kristen, bukan gerejanya salah, bukan. Tetapi oknum di dalam gereja itu. Oknum itu belum tentu mereka semuanya menjadi pelaku firman. Saudara perhatikan dengan murid Yesus, ada satu jadi pengkhianat. Ya karena saudara ada satu ajaran sesat. Walaupun itu di tengah-tengah Tuhan Yesus. Nah jadi saudara di dalam gereja juga sama. Ada anak Tuhan yang memang betul-betul anak Tuhan. Memang sudah ada ujian. Saudara bisa lihat orang itu hidupnya sangkal diri dan pikul salib. Di saudara sumpahi orang itu, ya kan mungkin pendetanya engkau sumpahi, mungkin ini kan engkau kutuki pendeta itu. Engkau apalagi hujat-hujat.
dia tidak balas, ya kan, tidak balas itu. Dia hanya ngampuni seperti Yesus. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tetapi ada lagi nih, ada lagi pendeta atau pemimpin marah, dia ngambek ini nih, tersinggung dia ini. Kamu keluar saja, keluar ini kan. Itu salah itu tuh. Nah saudara, itu Kristen. Tetapi Kristen tidak tumbuh. Amin. Ya karena sorry, saya minta maaf dulu di sini nih. Nah saudara, karena Kristen tidak bertumbuh, maka saudara aliran New Age Movement ini bertumbuh. Kita lihat ajarannya tadi. Kita lihat di sini ada lebih kurang 14, ya kan ada 14 ajaran. Sebetulnya bisa lebih, tetapi kita batasi dulu, jangan terlalu banyak ini kan. Ya kan hanya 14 dulu cukup dan kita tidak usah lagi yang lain. Ajaran New Age Movement itu mengandung mistis dan magis. Nah, saudara perhatikan di sini. Ada mistis dan ada magis. Kita lihat apa yang dimaksudkan mistis dan magis. Kita lihat dengan pelan. Golongan ini, New Age Movement ini, gerakan zaman baru ini sangat terobsesi dengan cerita. Nah, coba lihat ini. Sangat terpengaruh dengan cerita, ajaran-ajaran, dan hal-hal yang berbau supernatural. Dia senang ini nih. Kemudian keadaan abnormal, sudah tahu manusia yang abnormal itu adalah manusia yang memang tidak normal itu kan, atau dikatakan paranormal, ya kan, jadi sangat potensi dengan paranormal, seperti telepati, mengirimkan pikiran, membaca pikiran, kemudian kesurupan atau trance. Memang tidak kesurupan seperti yang ada di dukun-dukun itu enggak, tetapi ada kesurupan tanda kutip, ya kan? Kesurupan minta dihargai. Ada kesurupan tadi kan minta disanjung. Kemudian berkomunikasi dengan dunia roh. Berkomunikasi hubungan dengan dunia roh. Rohnya kecil ini, bukan roh besar. Kemudian dia juga bisa mengembara dunia lain. Pengalaman lepas raga. Saudara, rohnya bisa pindah kota. Ya kan, rohnya itu bisa masuk ke rumah orang lain. Dan hal-hal semacam itu. Mereka percaya ada roh-roh yang dapat dihubungi. Nah, jadi ini saudara, mereka percaya dan dihubungi oleh orang-orang mati sehingga dapat memberi wawasan kepada seorang mengenai etika dan makna kehidupan di bumi. Jadi saudara ini, mereka itu percaya bahwa orang hidup bisa hubungan dengan roh yang sudah meninggal, arwah sudah meninggal. Saudara bisa lihat dalam Alkitab, ya kan, ada raja yang sudah roh Tuhan yang tidak ada lagi, ya kan, Raja Saul, bagaimana dia pergi kepada paranormal. Nah, saudara sekalian, ini ada di dalam gereja. Jadi saya minta maaf dulu saudara, tetapi tidak semua, amin. Saya ulang lagi, tidak semua. Nah, gereja kami tidak ke sini, sorry, saya minta maaf dulu. Gereja kami tidak menganut ajaran New Age Movement, tidak. Kami menolak. Kami menolak sama sekali ajaran New Age Movement. Itulah sebabnya saudara, kami coba pelan-pelan membuka ini bagi saudara, dibagikan dengan catatan saudara bisa terbuka pikiranmu dan engkau bisa mengerti. Kalau yang belum jelas, coba hubungi kami. Yang kedua, ajaran New Age Movement adalah pentisme. Apa itu pentisme itu? Pentis. Nah saudara, ajaran itu mengatakan gini, God is all and all is God. Saudara, God-nya itu kecil itu, G-nya itu. Artinya adalah Allah adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Nah saudara perhatikan di sini. Jadi Tuhan itu segala sesuatu dan segala sesuatu itu adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah God within ourselves. Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Dan itu memang benar dalam ajaran Alkitab kita. Di dalam ajaran Alkitab kita memang betul bahwa Tuhan itu ada di sini.
tetapi itu bentuk dalam Roh Kudus, saudara. Tetapi mereka dipelintir sedikit, sehingga itu memasuki pada filsafat kejawen. Nah, kejawen ini kan yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, jadi saudara, Tuhan itu ada di mana-mana itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Proses pencarian Tuhan tidak melalui kitab suci, tidak usah. Justru dari diri sendiri. Nah, jadi begini, kalau kamu mau mencari Tuhan, tidak usah baca kitab suci, tidak usah baca Alkitab, tidak usah. Ya kan, karena apa? Karena dalam dirimu ini ada Tuhan, engkau adalah Tuhan. Dan memang betul dalam Mazmur mengatakan bahwa kita manusia ini adalah tanda kutip Tuhannya kecil, Allah kecil. Tetapi kita bukan Tuhan loh ini. Nah saudara, mereka pelintir Alkitab. Kalau engkau tidak jeli, kalau engkau tidak baca Alkitab, apalagi engkau tidak ikuti pendalaman Alkitab, engkau bisa dipelintir dan engkau bisa percaya. Saya ambil contoh lagi. Ini mungkin sudah lama ini mungkin 30 tahun yang lalu atau ya hampir 30 tahun yang lalu, saudara saya kenal ada seorang nabi. Nabi itu dikatakan aku ini nabi dari Tuhan. Oke, kita dengar, lalu dia datang ke sini dan nabi ini keliling-keliling ke Indonesia. Nabi ini ngomong apa nih? Saya jawab, nabi ini dia ngaku nabi, sebetulnya dia ini nabi palsu, ya kan? Kami contoh nih, dia bilang apa itu? Diajarkan, dia khotbah loh ini, dia khotbah, ya kan? Kamu tidak usah baca Alkitab, tidak usah. Kenapa tadi? Di dalam diri kamu di sini nih, roh kamu ini nih, sudah ada firman, kamu adalah Tuhan. Kamu adalah Tuhan. Jadi kamu tidak perlu Alkitab. Saudara, Alkitab itu dia banting-bantingkan ke ubin, lalu dia sepak-sepak itu Alkitab itu. Tidak usah pakai Alkitab ini nih. Dalam diri kamu ada Alkitab. Ya kan, dalam hidup kamu sudah ada firman. Kamu tinggal ngomong aja, ngomong cempleng ini. Nah itulah Tuhan sedang berbicara. Ya kan, dengan kamu semuanya. Jadi tidak usah baca Alkitab saudara. Nah yang aneh bin ajaib lagi, ya kan, yuk kita makan siang. Terus saya tanya, Bapak mau makan apa? Ya kan, bilang kita ikuti dah Tuhan bicara. Sudah, saya bawa mobil tadi. Terus dia bilang tadi. Nah terus, oh kanan tadi kan. Kiri tadi. Tapi saya lihat matanya, lihat kiri kanan ini. Mata itu lihat mau makan, matanya ini. Tuhan bicara terus tadi. Kemudian dia lihat ada rumah makan yang menurut dia tadi itu perasaan dia cukup. Nah ini di sini. Tuhan bicara di sini kita makan. Tuhan bicara di sini. Sudah, waktu makan, Bapak mau makan apa? Nanti saya tunggu dulu, Tuhan bicara dulu. Tuhan bicara saya mau makan apa tadi kan? Saudara, apakah kita ini kayak robot seperti itu? Lalu saya tanya dalam hati saya nih, Tuhan yang mana kamu disembah ini? Nah saudara, kita hati-hati. Nah dia mengandut pentisme. Ingat sekali lagi, dia masuk dalam gereja, dia menganggap dirinya itu Tuhan, dianggap dirinya nabi, ya kan pada itu dia nabi palsu dan lain cukup panjang ini. Nah saudara, hati-hati. Kita perlu baca Alkitab, amin. Engkau perlu baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah garis besar untuk engkau jalan keberhasilan di bumi, dan engkau diajari, diberitahukan kesalahanmu, dan memperbaiki tingkah lakumu. Itu Alkitab diantaranya itu. Nah kita masuk lagi di sini. Yang ketiga, ajaran New Age Movement adalah monitis. Monitis apa itu? Kalau engkau lihat gambar di bawah, ya kan, kalau engkau jeli, engkau sudah pernah ikuti agama timur, itu lambang yin dan yang, lambang api dan lambang air. Jadi di bumi ini ada dua kekuatan, ada kekuatan api dan kekuatan air. Dua ini bertentangan, dua ini kontradiksi. Kalau engkau hidup dengan aliran api, engkau tidak bisa hidup dengan aliran air. Dan ini bertentangan. Itulah sebabnya di dalam ajaran agama timur, saudara itu ada 12 sio itu.
yang melambangkan hewan-hewan. Nah, di antara hewan tadi itu saudara tidak boleh kawin itu, tidak bisa kawin. Yang sio ini, ciong bertentangan dengan sio ini. Nah, saudara, apakah itu memang betul? Saya jawab, sebetulnya itu saling melengkapi. Saya ulang lagi sini, aliran api dan air saling melengkapi. Kalau engkau ada api, saudara, api itu dipadamkan dengan air. Ya kan, air tadi kita perlu, itu perlu api. Jadi sebetulnya itu saling melengkapi. Tetapi, nah ini nih, ajaran monetis itu beda. Nah, dikatakan begini, kekuatan alam semesta, ya kan, yang disebut sebagai Tuhan, ya kan, yang disebut sebagai ini nih, sebagai Tuhan, T-nya kecil, menjadi sumber kebaikan. Jadi saudara perhatikan, alam semesta ini nih, itu adalah sumber kebaikan, tetapi sekaligus memiliki sumber gelap. Jadi dalam diri seorang itu ada yang terang, ada yang gelap. Nah, saudara, ini ada dalam ajaran Taoisme, yang cikal bakal itu yang mulai di Tiongkok ini nih. Nah, jadi saudara, ajaran Tao atau ajaran ya tahu lah itu tadi, kelenteng itu ada yin sama yang. Nah, saudara, itu mereka menganut kerajaan ini. Nah, yang keempat, sinkritisme. Sinkritisme itu apa itu? Engkau bisa lihat gambar itu. Sebenarnya gambar itu sebetulnya melambangkan sinkritisme dan San Pedro itu. Di mana itu mereka di pantai diadakan upacara sesajen kepada penguasa laut dan air. Nah, kita lihat di sini. Sebetulnya dalam sinkritisme ini bukan agama yang penting, atau New Age Movement, mereka bukan menekankan agama yang penting, tetapi apa? Spiritualitas, yaitu kerohanianmu. Saudara, kalau kita lihat kata-kata ini kan keren. Wah, bagus ini kan. Yang penting adalah spiritualitas. Wah, keren ini kan. Tapi saudara, hati-hati, jangan engkau hanya terpukau dengan kata-kata atau terpukau dengan kalimat. Hati-hati, super hati-hati. Roh sinkritisme agama khususnya itu adalah pencampuran Injil. Perhatikan saudara ini, pencampuran ajaran Injil yang terjadi paling ramai pada era reformasi pasca tahun 1960, di mana terjadi kebangkitan agama-agama timur. Yang saya sebutkan tadi itu Penteisme dan mistik yang berasal dari India, yaitu Hindu dan Buddha, dan di Tiongkok itu Taoisme telah ikut memasuki kepercayaan orang-orang Kristen. Masuk ini nih. Mungkin saudara akan tanya, apa contohnya Pak? Contoh. Nah, contoh yang paling gampang begini. Saudara masih ingat ada seorang yang meninggal? Ya, karena seorang meninggal, kami pernah melayani di sini, saudara, ada orang Kristen, kebetulan dia ini tadi itu dari gereja lain ke sini, lalu saudara ini kayaknya kami lain itu sudah ada beberapa, lalu ada keluarganya meninggal atau papanya meninggal atau kakek meninggal, saudara, mereka minta diadakan malam penghiburan, ya kan, hari ketiga. Saya bilang kenapa hari ketiga ini? Nanti ada hari ketujuh, menuju hari. Jadi waktu hari ketujuh diadakan lagi itu malam penghiburan. Kan betul kan, malam penghiburan itu kan dari Kristen kan. Oh, ini kita penting ini malam penghiburan. Nanti ada lagi Pak, dia pesan lagi ini. Nanti tanggal sekian itu hari ke-40. Ya kan, malam penghiburan 40. Nanti ada malam penghiburan setahun, dia bilang tadi. Nah, itu juga termasuk jemaat di sini. Jemaat di sini yang asalnya bukan Kristen tadinya itu. Ya kan, bukan Kristen, lalu dia ke sini, lalu ketika dia meninggal dia tetap minta itu, Pak ini hari ketiga, ke-7, 40, nanti setahun itu tadi kan. Nanti berapa tahun lagi ada lagi itu kan.
Nanti kami kasih tahu dengan Bapak, apa kasih tahu tadi. Kita mengadakan malam penghiburan. Nah saudara, kenapa mereka mengadakan ini? Nah ini adalah agama yang timur, yang meninggal itu saudara, itu mesti ada di di rumah atau di ruangan rumah duka. Jangan ada kucing, lompat kucing, jangan. Ya, karena kalau kucing itu ngelompat, orang yang mati itu hidup dia. Jadi saudara, waktu itu saya masih kecil, ya kan, kebetulan ada yang meninggal, lalu yang meninggal itu kebetulan nenek saya, yang saya sayangi. Saya sebetulnya mau ngambil kucing itu, karena nenek ini sangat sayang sama saya, dan saya sayang sama nenek ini. Ketika saya kadang-kadang minta sama nenek, saya minta dia tahu saya senang makan apa itu. Dia masakan saya itu sop kodok itu, ya kan, sop kodok. Jadi setengah porsi saya ngabisi itu. Yang lain itu dikasihkan papa mama saya dan adik-adik itu. Yang dikit itu, saya yang paling banyak itu. Nah jadi saudara, ketika dia meninggal, saya sampai nangis. Waktu itu bukan saya belum kecil, belum. Saya sudah kuliah itu pada waktu itu, kuliah semester pertama, tahun pertama. Ya kan, lalu dia meninggal, waktu dia meninggal saya yang di samping dia. Lalu saudara, saya pengen ambil kucing itu, ya kan. Nanti saya lompatkan tadi kan mayat nenek saya tadi, siapa tahu dia hidup ini kan nih. Tapi saya pikir lagi, nanti saya bawa kucing, di sini kan ada yang tua-tua banyak di sini. Nah, dia bilang, ngapain kamu ngambil kucing gitu kan. Nah jadi saudara, kemudian nenek saya tadi, ini, dia bilang, mereka bilang ini nih, kita jaga nenek ini, nanti nenek ini masih di sinilah. Ketika dia meninggal, dia masih di sini, nah itu tadi. Dia tidak jalan jauh-jauh itu. Nah lalu nanti hari ketiga, nenek itu masih ada di rumah, nenek itu. Oh begitu. Hari ketujuh, nenek itu ada di atap itu, di atap hubungan rumah itu. Jadi dia belum kemana-mana itu. Hari ke-40, nah nenek itu ada di atas kota ini, di kota ini ya kan. Dia belum kemana-mana, belum ini. Nanti sudah setahun, nenek itu masuk ke surga itu tuh. Nah jadi saudara sekalian, itu masuk ke dalam Kristen. Ada hari ketiga, 7 hari, 40 hari ini kan. Nah, tapi saudara sekalian, ketika seorang meninggal, perhatikan ini, Alkitab mengatakan dengan jelas, seseorang yang sudah meninggal, pada saat itu juga rohnya dibawa oleh Tuhan Yesus ke rumah Bapa, dan dia hidup sama Tuhan selama-lamanya, dan kita turun lagi ke bumi. Tetapi yang satu lagi, kalau engkau tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan engkau tidak menjadi pelaku firman, saudara, yang bawa orang itu adalah setan. Dia bawa untuk ke neraka. Saat itu juga tidak ada keliling-keliling kota Palembang dulu, tidak ada itu. Jadi saudara, itu yang namanya sinkritisme. Nah ini ada lagi yang lain, kita lanjut ini. Pengaruh sinkritisme dengan apa yang dikenal sebagai gerakan zaman baru, itu begitu hebat, memasuki semua aliran Kristen masuk. Nah ini masuk ini. Nah saudara, kita puji Tuhan, dalam gereja kita sidang jemaat Allah ini, kita mempunyai 16 doktrin Alkitab. 16 doktrin Alkitab yang sudah dibuat di Amerika oleh Assemblies of God pada tahun 1904. Nah saudara bisa lihat dalam Maranatha Bible Study bagaimana itu terbentuk pada zaman dulu itu. Dan kemudian kita mempunyai 11 pengakuan iman. Jadi saudara, kita sudah mempunyai guideline, kita sudah mempunyai garis besar, haluan gereja kita, ya kan? Karena kita adalah satu denominasi aliran Pantekosta yang terbesar di dunia ini. Mereka sudah mempunyai 16 doktrin Alkitab yang jelas. Jadi saudara, harapan kami saudara adalah saudara jangan ikuti pengaruh sinkretisme ini.
sinkritisme ini. Nah, saudara siap masuk ya? Dalam kekristenan pasca tahun 1960-an, kita dapat melihat bahwa filsafat pentisme dan mistikisme timur itu setidaknya mempengaruhi Kristen dalam dua bentuk sinkritisme. Sinkritisme yang lama itu bersifat praktis. Oh ini begini, kan itu langsung dipraktekkan. Tetapi yang kedua adalah sinkritisme yang baru itu bersifat filosofis. Nah saudara dia berbentuk bersifat dalam filosofis. Nah dua-duanya bahaya ini. Baik itu dalam praktis maupun dalam filosofis atau dalam pengajaran itu semuanya jahat, tidak bagus. Ya karena saudara perhatikan di sini pengaruh sinkritisme praktis ini nih. Pengaruh ini ketika kita lihat praktis yang praktek yang terjadi dalam sinkritisme dalam gereja, banyak gereja di antaranya ini. Banyak gereja di Korea mengajarkan apa? Injil kemakmuran, prosperity gospel. Saudara, Injil kemakmuran ini asalnya dari Amerika, bukan dari Korea, bukan. Dari Amerika diikuti oleh semua negara, termasuk Indonesia. Termasuk gereja yang ada di Indonesia mengajarkan Injil kemakmuran. Nah saudara, yang sebenarnya merupakan pencampuran paham kekristenan dengan samanisme. Saman itu artinya perdukunan yang melihat pahala sebagai motivasi bukan penyembuhan ini, penyembahan sebagai motivasi penyembahan kepada dewa. Nah itu yang terjadi di Korea, dikembangkan. Nah saudara, itu pun sudah berkembang di mana-mana. Jadi ini adalah sebuah kegerakan ajaran New Age Movement, di antaranya adalah sinkritisme ini. Itu di antara tadi. Kita tadi kan barunya keempat ini nih, nanti kita lihat lagi yang lain. Nah saudara, lalu di Korea itu dimulai dengan pengurapan. Saudara, kami juga dulu dalam gereja lokal ini memakai pengurapan. Memang itu salah saudara, untung ya puji Tuhan, Tuhan sudah ingatkan saudara, mobil diurapi mobil, ya kan, tanah diurapi pakai minyak, ya apalagi tuh, rumah diurapi dengan minyak tadi itu, apalagi kucing pun diurapi kucing dengan minyak kucing, saudara ada sapi tadi kan diurapi, semua diurapi, pohon juga diurapi dengan minyak. Kalau engkau baca Alkitab, yang diurapi dengan minyak adalah manusia. Orang yang sakit jasmani, mungkin sakit dengan apa itu, pikiran mungkin, ya kan saudaranya sakit. Jadi minyak itu digunakan kepada manusia. Saudara baca Alkitab itu, baca perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah lalu kenapa dalam gereja entah-entah urapan, ya kan entah-entah urapan. Bahkan ada minyak urapan boleh dibawa, ya kan. Oh ini sudah didoakan oleh pendeta, ya kan. Ada yang lagi saudara dijual itu, ya kan sekian. Lalu dulu ada yang mengatakan, Pak, Bapak mau tidak jual minyak pengurapan? Saya bilang kalau minyak kurapan, ya kan itu banyak di toko-toko minyak urapan, kurapan itu. Bukan minyak urapan saya bilang itu. Minyak urapan, oh ini dari Israel ini nih. Ini asli loh ini nih. Jadi saudara minyak urapan itu ada yang asli, ada yang palsu itu arti tadi. Nah saudara ini sudah pengaruh dalam gereja, kebablasan itu. Amin. Ya kan saudara baca Alkitab ini nih. Nah kita stop dulu di sini, yang kelima kita nyambung minggu depan. Saudara kita dengan pelan-pelan ini ya, kita dengan pelan-pelan nyambung lagi, saudara jangan bosan. Kita nyambung dengan pelan-pelan, nanti kalau kita sekaligus begitu saudara takutnya kurang mengerti, tapi kita nanti nyambung minggu depan. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami terima kasih
kalau kami bisa belajar pengajaran inti atau garis besar daripada aliran New Age Movement ini, aliran zaman baru ini. Tapi Tuhan, kami mempelajari ini bukan kami mau masuk dan kami terapkan, bukan, tapi biar kami sadar kami kebanyakan secara tidak langsung terlibat dan terkontaminasi. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat arahan yang benar daripada Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa lagi minggu depan. Kita lanjutkan dengan apa itu pengajaran New Age Movement. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sudah menyaksikan pengajaran pada malam hari ini. Bila pengajaran yang luar biasa ini boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan pujian syukur ini lewat pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta